Selamat siang Ibu Nurma Iramadina dan Ibu Kartika. Apa kabarnya? Selamat siang Bapak. Selamat siang juga Pak Dosta. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Sehat. Iya. Terima kasih. Nah, pada kesempatan ini saya Ibu Basta akan melaksanakan coaching yang berkaitan dengan pembelajaran. Untuk itu, sebelum kita melakukan kegiatan dialog, saya selaku Muhammad, kemudian Ibu Kartika sebagai coach dan Ibu Nurma sebagai coach. Nah, saya juga ingin mengkonfirmasi kepada Ibu dalam hal ini apa yang akan menjadi pusat perhatian atau akan didialogkan. Mungkin ada yang menyampaikan, Ibu Nurma barangkali. Inggih, baik Pak. Hari ini kami akan melakukan coaching, yaitu tentang masalah proses pembelajaran di kelas agar murid tetap fokus dalam belajar. Baik. Begitu, Pak. Kalau begitu nanti ada beberapa hal kata kunci yang memang akan saya catat dan menjadi sebagai refleksi kita bersama nanti. Mudah-mudahan apa yang mau dikembangkan dalam proses pembelajaran nanti bisa digali lebih dalam semua informasinya dari dialog antara Ibu Nurma dan Ibu Ika. Untuk itu saya persilahkan Bu untuk melakukan perbincangan pada siang hari ini. Selamat sore Bu Ika, apa kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu Nurma. Salam sehat untuk kita semua. Oke, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih loh Ibu Ika hari ini sudah meluangkan waktu di sore ini. Kita mau coaching sebentar ya. Silahkan Bu Ika ingin menceritakan apa pada sore hari ini? Iya Bu, bantu saya dong. Ini masalah kegiatan proses pembelajaran di kelas agar murid di kelas saya itu tetap fokus pada belajarnya, dalam kegiatan belajarnya supaya fokus semuanya gitu. Baik Bu Ika. Katakan apa yang Ibu Ika alami di kelas sehingga muridnya tidak fokus. Kira-kira apa nih? Jadi saya nih sebenarnya kewalahan ya menghadapi salah satu murid saya yang ada di kelas. Setiap saya mengajar atau saya menjelaskan konsep, pasti ada aja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya di kelas gitu Bu. Seperti itu, nggih. Bisa Ibu ceritakan apa yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya? Dia itu belajarnya tidak konsentrasi yang pasti ya Bu. Kemudian kadang dia suka nyeletuk, berbicara sendiri, kadang juga ngajak ngobrol temennya gitu. Jadi temennya merasa terganggu. Kadang dia tiba-tiba tertawa, nyaring, kemudian tidak mengindahkan perhatian yang diberikan guru juga gitu. Kalau gurunya memanggil atau kurang respon seperti itu Bu. Oke, jadi itu yang dilakukannya. Iya. Lantas situasi ideal yang bagaimana yang Ibu Ika inginkan atau Ibu Ika harapkan? Sebenarnya sih saya ingin murid saya itu belajarnya fokus gitu. Anak-anak itu fokus ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian supaya mereka kalaunya sudah fokus kan otomatis mereka paham kan Bu apa yang saya ajarkan gitu. Jadi inginnya sih anak-anaknya itu paham, fokus dalam belajar gitu saja. Oke.
Jadi Ibu Ika ingin murid fokus, jadi fokus dalam menyimak penjelasan serta dalam saat Ibu mengajar. Nah, apa yang didapat itu belajarnya bermakna, nggih? Iya, pengennya sih seperti itu, gitu, belajar bermakna. Baik, sekarang bagaimana supaya murid Ibu itu bisa fokus dan belajar bermakna? Apa saja yang bisa Ibu Ika lakukan kira-kira? Sepertinya kalau melihat latar belakang murid ya, berarti sebenarnya kita harus mengetahui dulu kebutuhan muridnya itu seperti apa supaya dia fokus di kelas. Mungkin bisa saya melakukan, harusnya gitu ya, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, seharusnya saya melaksanakan kegiatan asesmen terlebih dahulu supaya saya mengetahui minatnya anak di mana, bakatnya dia di mana, kemudian kemauannya dia, kesenangannya mereka juga di mana. Habis itu mungkin anak-anak bisa memberikan refleksi atas pembelajaran yang telah saya lakukan supaya juga saya bisa mengintrospeksi kegiatan yang saya laksanakan itu menyenangkan nggak bagi anak-anak atau berpihak nggak kepada anak-anak gitu. Itu mungkin, Bu. Oke, baik. Begitu ya Bu Ika. Jadi Bu Ika akan melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan murid. Setelah itu, apa lagi yang ingin Ibu Ika lakukan? Untuk memperbaikinya, mungkin saya setelah mendapatkan hasil dari asesmen kan nanti mengklasifikasikan mereka ya berdasarkan minat itu. Minat misalnya di A, di B, di C. Jadi nanti saya kategorikan 3 bagian mungkin gitu. Jadi kalau yang anak yang suka membuat video, mungkin saya arahkan ke materinya pembuatan video. Kalau anaknya yang suka menggambar, mungkin saya arahkan ke menggambar. Kalau anaknya yang suka bercerita, mungkin saya akan arahkan ke supaya anak-anak itu bisa belajar bercerita gitu dengan baik gitu. Mungkin itu lebih ke situ, Pak, Bu. Nah, itu caranya bagaimana? Mungkin saya bisa menyiapkan dengan menggunakan video pembelajaran. Video pembelajarannya tentunya lebih menarik, seperti mungkin saya bisa membuat PPT atau media pembelajaran lain, atau mungkin video juga yang bisa diunggah di YouTube gitu oleh saya gitu, mungkin seperti itu. Ya, baik Bu Ika. Artinya menurut Bu Ika tadi ya, Bu Ika akan membuat pembelajaran lebih menarik seperti dengan menjelaskannya nanti menggunakan PPT. Iya, bisa. Pembelajaran dengan peta konsep atau menggunakan bahan ajar lainnya, sehingga fokus siswa tadi beralih ke media pembelajaran yang Ibu tampilkan. Iya, betul itu. Iya. Baik. Menurut Ibu Ika, kira-kira kalau boleh Ibu Ika menilai nih mengenai kegiatan pembelajaran yang ingin Ibu Ika laksanakan, dari skala nilai 1 sampai 10, Bu Ika berada di nomor berapa? Dan ingin menaikkan levelnya ke nilai berapa? Gimana, Bu? Kalau melihat ini ya, Bu, melihat proses pembelajaran yang saya laksanakan selama ini, karena masih ada siswa yang kurang fokus, saya rasa nilainya saya masih 5 gitu, skalanya masih di 5. Nah, dalam hal ini mungkin saya ingin menaikkan ke level 7, mungkin saya rasa cukup dulu untuk 7, nanti bisa dikembangkan lagi gitu. Baik, Ibu tadi inginnya kan di level 7 nih sudah cukup. Nah, untuk menaikkan level 7 itu apa yang ingin Ibu Ika lakukan? Seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan membuat
video pembelajaran mungkin Ibu, atau menayangkan bahan ajarnya dengan cara lebih menarik supaya anak-anak lebih fokus pada materi atau pelajaran yang saya sampaikan gitu, atau mengajak anak-anak supaya pokoknya belajarnya menyenangkan lah, tidak bosan gitu, tidak jenuh gitu, seperti itu mungkin Bu, supaya fokus lagi gitu. Artinya kan Bu Ika ingin membuat video pembelajaran semenarik mungkin begitu ya? Iya. Nah, artinya bagus sekali apa yang Ibu Ika rencanakan ini dan yang ingin Ibu Ika lakukan. Siapa yang bisa membantu Ibu Ika agar bisa bekerja sama dalam merencanakan atau membantu proses kegiatan yang ingin Ibu Ika capai tadi? Ya, mungkin saya perlu belajar sama seseorang ya. Tapi kalau di sekolah saya ini ada guru yang istilahnya kompeten di bidangnya. Dia bisa membuat video animasi, bisa membuat PPT dengan tampilan suara dan segala macamnya gitu. Menjadi tampilan pembelajaran lebih menarik gitu. Ada namanya Pak Indra. Ibu. Kan kegiatan ini akan Ibu laksanakan? Secepatnya Ibu, karena saya ingin melaksanakan yang tadi kegiatan pembelajarannya yang memenuhi bakat dan minat murid, berarti kan itu pembelajaran berdiferensiasi ya, otomatis saya juga harus lebih cepat menghubungi Pak Indra. Mungkin malam ini nanti saya hubungi beliau supaya bisa membantu saya dalam membuatkan atau belajar bersama mengenai pembuatan video atau media pembelajaran lainnya sama Pak Indra gitu Bu, supaya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya juga terpenuhi gitu, cepat terpenuhi kepada peserta didik gitu. Ya, artinya bagus sekali ide-ide yang ingin Ibu lakukan. Nah, kalau hal itu yang membuat murid Ibu Ika menjadi lebih fokus, silahkan Ibu lakukan tahapan-tahapan yang tadi Ibu sharing ke saya. Nah, nanti hasilnya nanti pada pertemuan berikutnya ya, kita nanti sharing lagi. Gimana Bu Ika? Siap Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu juga atas pertemuan ini. Jadi saya merasa terbantu sekali loh mendapatkan solusi untuk proses pembelajaran saya di kelas gitu. Mudah-mudahan saya akan melakukan pembelajaran di kelas tentunya yang selalu berpihak kepada murid gitu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu sampai bertemu kembali minggu depan ya Bu Ika. Ya, siap Ibu. Senang sekali bertemu dan berdiskusi dengan Ibu Ika untuk kegiatan lain. Saya tunggu implementasinya dan juga hasilnya begitu. Iya. Siap Ibu, nanti saya kontak lagi Pian, nanti saya kabari perkembangannya seperti apa gitu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali percakapan Mbak Farah. Saya sebagai pengamat akan memberikan beberapa refleksi ataupun barangkali ini catatan-catatan yang sudah saya lakukan selama terjadinya diskusi yang menarik tadi. Yang pertama adalah kedua belah pihak antara coach dan coach, antara Bu Nurma dan Bu Ika, itu sudah membangun kepercayaan, saling percaya kedua belah pihak yang menuju ke arah yang positif, dan itu terjadi secara positif dan terbuka. Yang kedua adalah adanya kemitraan. Jadi kedua belah pihak tidak terjadi atau tidak ada unsur menggurui atau menilai satu sama lain, tapi di sini adalah
murni menggali dan memanfaatkan kesempatan untuk memberikan kepada Coach bahwa semua apa yang disampaikan itu bersifat terbuka, dan oleh Coach sudah digali pertanyaan-pertanyaan tadi yang sangat berbobot. Kemudian Coach juga memberikan kesempatan kepada Coach untuk berpikir bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid itu dapat dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah dialog ini sudah terjadi dua arah, di mana harapan-harapan yang akan diinginkan oleh Coach yaitu mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi yang akan dapat meningkatkan minat dan semangat anak-anak berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Nah, itu yang dapat saya amati dari diskusi antara Coach dan Coach, yaitu Ibu Nurma Iramadina dan Ibu Ika. Selamat kepada Ibu, mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan dan terus ditingkatkan sehingga menjadi motivasi diri untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih Pak Dwasta. Tinggi sama-sama, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan.